Bagaimana jika hari kelulusan yang seharusnya menjadi awal masa depan justru berubah menjadi awal sebuah bencana? Bagaimana jika di saat semua orang berusaha menyelamatkan diri, ada sekelompok orang yang justru memilih mendekati pusat kehancuran demi ambisi dan data? Dan bagaimana jika satu-satunya cara bertahan hidup adalah mempertaruhkan segalanya untuk menyelamatkan orang yang paling kita sayangi? Film ini mengisahkan sebuah kota kecil yang dihantam tornado dahsyat, mempertemukan tragedi, ambisi, dan perjuangan hidup dalam waktu yang bersamaan. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke dalam ceritanya. Cerita dimulai dari sekelompok siswa SMA yang tengah merayakan kelulusan mereka. Suasana penuh tawa tiba-tiba berubah ketika sebuah tiang listrik di sekitar lokasi memercikan api secara tidak wajar. Salah satu siswa keluar untuk merekam kejadian itu tanpa sadar bahwa bahaya besar sedang terbentuk di langit. Tak lama kemudian, angin berputar dengan cepat. Tornado mulai muncul dan bergerak liar menuju area pemukiman. Di sisi lain, diperkenalkan Titus Team, sebuah tim pemburu badai profesional yang berkeliling untuk meneliti tornado ekstrim. Tim ini dipimpin oleh Peter, seorang pemimpin ambisius yang rela mengambil resiko besar demi mendapatkan data badai paling sempurna. Bersamanya ada Lucas dan Jacob sebagai tim lapangan, Derry sang kameramen, serta Ellison, ahli meteorologi yang menjadi otak analisis badai. Ellison menerima laporan bahwa badai besar berpotensi melanda wilayah Texas dan Oklahoma. Berdasarkan perhitungannya, badai akan mengarah ke kota Silverstone. Namun, Peter meragukan analisis itu dan merasa badai akan bergerak ke arah lain. Perbedaan pandangan ini menjadi awal konflik dalam tim. Sementara itu, cerita beralih ke seorang siswa SMA bernama Donnie. Ia sedang merekam video kapsul waktu, rekaman yang akan ia tonton kembali 25 tahun ke depan. Donnie merekam kesehariannya, adiknya Trey, dan ayah mereka Gary, seorang wakil kepala sekolah. Semua tampak normal, seolah dunia baik-baik saja. Your legs, Dad. Good. Get in. Shotgun. Look, I'm sorry. Di sekolah, Donnie mendapat tugas mendokumentasikan acara kelulusan. Namun perhatiannya justru tertuju pada seorang gadis bernama Kathleen yang sedang stres karena proyek filmnya berantakan. Kathleen berencana mengambil gambar tambahan di sebuah pabrik tua yang sudah lama ditinggalkan. Donnie menawarkan bantuan. Ia ikut Kathleen ke pabrik itu, sementara Trey melanjutkan tugas sekolah. Keputusan sederhana itu kelak hampir merenggut nyawa mereka. Di tempat lain, dua kreator konten nekat, Don dan Revis, sedang memburu sensasi ekstrim demi YouTube. Mereka melakukan aksi berbahaya, bahkan mengikuti Titus Team untuk merekam tornado dari jarak dekat, tanpa memikirkan keselamatan. Saat badai semakin ganas, prediksi Ellison terbukti benar. Tornado mengarah langsung ke Silverstone, tepat saat upacara kelulusan berlangsung. Sekolah dilanda kepanikan, bangunan rusak, atap runtuh, dan orang-orang berlarian mencari perlindungan. There's no damage yet, but it's in a semi-residential. Stand up! Stand up! Gary panik memikirkan Donnie. Ia mencoba menghubungi anaknya, namun sinyal terputus tepat ketika tornado menghantam pabrik tua tempat Donnie dan Kathleen berada. Bangunan runtuh, mereka terjebak di bawah reruntuhan, terluka, dan tanpa sinyal. Di pusat kota, situasi makin kacau. Beberapa tornado muncul hampir bersamaan. Don dan Revis terlalu dekat dengan pusaran angin. Salah satu dari mereka terseret tornado. Di saat yang sama, Jacob dari Titus Team memilih tetap berada di luar demi merekam fenomena langka. Keputusan itu berujung tragis. Jacob terseret tornado api dan tewas seketika. Kematian Jacob mengguncangkan tim.
Allison menyalahkan Peter atas keputusan gegabahnya. Namun mereka sadar saat itu bukan waktu untuk saling menyalahkan. Gary dan Trey akhirnya bergabung dengan Titus Team. Mereka menuju pabrik tua, melewati kota yang sudah porak-poranda. Di dalam reruntuhan, Donnie dan Kathleen hampir menyerah. Air dari pipa pecah mulai memenuhi ruang sempit tempat mereka terjebak. Dengan usaha terakhir, mereka berhasil dievakuasi. Donnie sempat tak bernapas, namun nyawanya berhasil diselamatkan. Namun, ancaman belum berakhir. 2 tornado raksasa terlihat saling mendekat dan bergabung menjadi satu badai kolosal. Ukurannya digambarkan seperti gunung berjalan. Sistem peringatan darurat lumpuh. Banyak warga masih berlindung di sekolah tanpa tahu bahaya yang lebih besar sedang menuju mereka. Dalam pelarian, satu-satunya tempat berlindung hanyalah gorong-gorong besar. Saat tornado mendekat, Peter mengambil keputusan terakhirnya. Ia mengorbankan diri dengan menahan badai menggunakan kendaraan lapis baja miliknya agar yang lain selamat. Peter terseret ke pusat tornado, menyaksikan ketenangan mengerikan di dalam pusaran sebelum akhirnya jatuh dan kehilangan nyawa. Tornado perlahan menghilang, meninggalkan kota dalam kehancuran. Pengorbanan Peter menjadi penutup paling pahit dalam cerita ini. Ambisinya untuk menaklukkan badai berujung pada data yang tak sempat digunakan, namun sekaligus menyelamatkan banyak nyawa. Film ini dengan jelas menunjukkan bahwa di hadapan alam, keberanian tanpa perhitungan seringkali berubah menjadi kesalahan fatal. Dari kisah Donnie dan Kathleen, kita diingatkan bahwa hidup tidak selalu tentang pencapaian besar atau rekaman penting, tetapi tentang bertahan, kembali bernafas, dan menghargai orang-orang yang masih ada di sekitar kita. Film ini menutup ceritanya dengan satu pesan sederhana namun kuat. Alam tidak bisa dikendalikan, hanya bisa dihormati. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, dan sampai jumpa di pembahasan film selanjutnya.